Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Baik, pada bagian latar belakang, bentar, ulang. Baik, pada bagian latar belakang proyek, kami membahas mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Proyek ini dilatar belakangi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung semakin tinggi, tetapi sering terhambat kemacetan sehingga perjalanan menjadi kurang efisien. Untuk mengatasinya, pemerintah membangun kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sebagai kereta cepat pertama di Indonesia dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Waktu tempuh dapat dipersingkat menjadi sekitar 40-50 menit. Proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi langkah maju dalam modernisasi transportasi Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mempercepat perjalanan Jakarta-Bandung, mengurangi kemacetan, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas transportasi nasional, dan yang terakhir, transfer teknologi kereta cepat. Kemudian untuk manfaat proyek dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada sisi ekonomi, yang pertama ada meningkatkan investasi, yang kedua membuka lapangan kerja. Pada sisi sosial, yang pertama mempermudah mobilitas masyarakat, yang kedua meningkatkan kenyamanan perjalanan. Yang terakhir ada pada sisi lingkungan. Yang pertama mengurangi emisi karbon, yang kedua mendukung transportasi ramah lingkungan. Pada slide ini menjelaskan visi dan misi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Visi proyek ini adalah menjadi pelopor transportasi masa depan di Indonesia melalui layanan kereta cepat yang aman, efisien, ramah lingkungan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta-Bandung. Untuk mewujudkan visi tersebut, proyek ini memiliki 4 misi utama yang yaitu memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung, mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong investasi, meningkatkan kompetensi SDM melalui transfer teknologi, serta menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pada slide ini menjelaskan target utama yang ingin dicapai dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Target utamanya adalah menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mampu menghadirkan transportasi modern, cepat, dan nyaman. Selain itu, proyek ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antara Jakarta dan Bandung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Di sisi lain, proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga tercipta sistem transportasi publik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Slide ini menampilkan analisis SWOT proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kekuatannya adalah menempuh waktu yang lebih singkat, teknologi modern, dan ramah lingkungan. Kelemahannya yaitu biaya pembangunan yang tinggi serta akses ke beberapa stasiun yang masih perlu ditingkatkan. Peluangnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pengembangan kawasan di sekitar stasiun. Sementara ancamannya berasal dari persaingan dengan moda transportasi lain serta tingginya biaya operasional. Secara keseluruhan, proyek ini memiliki potensi besar jika dikelola secara efektif. Pada bagian struktur organisasi proyek, bagian pertama menunjukkan struktur organisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek dikelola oleh KCIC sebagai owner, didukung proyek direktur dan PMO, pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kontraktor dan diawasi konsultan, serta didukung tim konstruksi perkeretaapian, K3, dan quality control agar proyek berjalan sesuai rencana. Pada bagian pembagian tugas, bagian kedua menjelaskan pembagian tugas, yaitu owner bertanggung jawab atas kebijakan dan pendanaan, manajemen proyek mengatur jadwal, biaya, dan koordinasi, pada kontraktor melaksanakan pembangunan, konsultan mengawasi pekerjaan, sedangkan tim K3 dan quality control memastikan keselamatan kerja serta kualitas hasil konstruksi.
Pada slide ini menjelaskan kebutuhan organisasi proyek, sumber daya manusia, serta peralatan yang digunakan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Struktur proyek ini terdiri dari project manager, site engineer, supervisor, tim K3, dan quality control yang memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan dan mengawasi proyek. Untuk mendukung pelaksanaan proyek, dibutuhkan SDM seperti insinyur sipil, operator alat berat, teknisi listrik, surveyor, dan pekerja konstruksi. Sementara itu, peralatan dan material utama yang digunakan meliputi TBM, kren, beton bertulang, rel kereta cepat, kabel persinyalan, dan baja konstruksi agar pembangunan dapat berjalan dengan aman dan sesuai standar. Slide ini menjelaskan manajemen waktu proyek pembangunan kereta cepat Bandung yang terdiri dari 5 tahapan utama. Tahapan pertama adalah perencanaan meliputi studi kelayakan, penyusunan desain awal, dan regulasi proyek. Tahap kedua yaitu persiapan mencakup pembahasan lahan, penyusunan detail engineer desain, serta pengadaan material dan peralatan. Selanjutnya, masuk ke tahap pelaksanaan konstruksi yaitu pembangunan jalur rel, jembatan, terowongan, stasiun, dan pemasangan sistem kelistrikan. Setelah konstruksi selesai, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan keamanan kelayakan operasional. Terakhir, proyek memasuki tahap operasional di mana kereta cepat Wush mulai melayani masyarakat secara komersial. Slide ini menjelaskan tahap pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek dimulai dengan tahapan perencanaan dan studi kelayakan pada tahun 2015 sampai 2016 untuk menilai aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, pada 2016-2017 dilakukan penyusunan desain dan detail engineer desain. Setelah itu dilakukan proses pembebasan lahan pada tahun 2017 sampai 2018 sebagai persiapan pembangunan. Tahap konstruksi berlangsung dari 2018 hingga 2023, meliputi pembangunan jalur rel, terowongan, jembatan, stasiun, serta pemasangan sistem perkeretaapian. Setelah konstruksi selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan kereta beroperasi dengan aman. Terakhir, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH resmi beroperasi secara komersial pada tahun 2023. Slide ini menunjukkan timeline atau Gantt chart sederhana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dari tahun 2015 hingga 2023. Proyek diawali dengan tahap studi kelayakan pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian dilanjutkan dengan proses desain pada tahun 2017 sampai 2018. Setelah itu dilakukan pembebasan lahan pada 2019 sampai 2020 sebagai persiapan konstruksi. Tahap konstruksi menjadi proses yang paling panjang, yaitu dari 2018 hingga 2023, karena mencakup pembangunan jalur, terowongan, jembatan, dan stasiun. Selanjutnya dilakukan pengujian pada tahun 2023 untuk memastikan keamanan kelayakan operasional sebelum akhirnya kereta cepat resmi mulai beroperasi pada tahun 2023. Dari timeline ini dapat dilihat bahwa pembangunan kereta cepat merupakan proyek jangka panjang yang mulai beberapa tahap penting, mulai dari perencanaan hingga akhirnya dapat dioperasikan untuk masyarakat. Pada tahap manajemen biaya proyek, total estimasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencapai sekitar 114 triliun rupiah atau sekitar 7,27 miliar US dollar. Pendanaan berasal dari kombinasi modal konsorsium PT KCIC dan pinjaman dari China Development Bank. Alokasi biaya terbesar yaitu 45% digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti rel, jembatan, dan terowongan. Sisanya dialokasikan untuk pembebasan lahan, sistem perkeretaapian, pembangunan stasiun, dan fasilitas pendukung, serta biaya manajemen proyek dan pengujian. Pengelolaan biaya ini bertujuan agar proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya tahap eksekusi proyek. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, membuat desain UI UX, serta menyiapkan teknologi dan pembagian tugas tim. Selanjutnya pelaksanaan, di mana seluruh fitur utama dikembangkan dan diintegrasikan menjadi satu sistem. Setelah itu dilakukan monitoring untuk menguji fitur secara berkala, memantau progres, dan memperbaiki bug yang ditemukan. Tahap berikutnya adalah evaluasi, yaitu memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna, serta melakukan penyempurnaan jika masih ada kekurangan. Terakhir, penutupan proyek yaitu finalisasi aplikasi, penyelesaian dokumen, presentasi hasil, serta
menyusun rencana pengembangan fitur di masa depan. Analisis risiko proyek. Pada tahap ini, kami melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek. Selanjutnya, setiap risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan tingkat dampaknya. Dari hasil analisis tersebut, kami menentukan langkah mitigasi yang tepat agar proyek dapat berjalan sesuai waktu, anggaran, dan target yang telah ditetapkan. Adapun risiko yang mungkin terjadi. Beberapa risiko utama yang mungkin terjadi dalam proyek ini antara lain keterlambatan proses pembebasan lahan, kenaikan biaya material dan pelaksanaan proyek, keterbatasan tenaga kerja maupun peralatan konstruksi, serta gangguan pada pasokan material. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi jadwal maupun biaya proyek apabila tidak dikelola dengan baik. Adapun tingkat dampak risikonya, setiap risiko memiliki tingkat dampak yang berbeda. Risiko dengan dampak tinggi meliputi pembebasan lahan yang terlambat dan keterlambatan konstruksi karena dapat menghambat keseluruhan proyek. Dampak sedang mencakup gangguan pasokan material dan perubahan regulasi, sedangkan risiko dengan dampak rendah merupakan risiko yang tidak terlalu memengaruhi jalannya proyek secara keseluruhan. Strategi mitigasi untuk meminimalkan risiko tersebut, kami menyiapkan beberapa strategi mitigasi, yaitu mempercepat koordinasi dengan pihak terkait dalam proses pembebasan lahan, menyediakan dana, serta melakukan monitoring proyek secara berkala, dan menerapkan standar K3 serta inspeksi mutu, dan menjalin koordinasi dengan pemerintah agar proyek tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar proyek ini dapat berjalan lebih optimal. Yang pertama, meningkatkan integrasi transportasi. Yang kedua, mengoptimalkan jumlah pengguna kereta cepat. Yang ketiga, melakukan pengendalian biaya operasional secara berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan jaringan kereta cepat ke wilayah lain. Yang kelima, memperkuat manajemen risiko proyek. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menjadi langkah strategis dalam modernisasi transportasi Indonesia dengan mempercepat mobilitas, meningkatkan konektivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan biaya dan operasional, proyek ini memiliki potensi manfaat jangka panjang apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.